eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dery sebagai pembaca naskah dari kelompok 10 Roleplay Ansietas Keperawatan Jiwa. Teman saya Widya sebagai perawat dan teman saya Tika berperan sebagai pasien. Baiklah, saya akan masuk ke soal kasusnya. Klien K mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagi kaki kanan terdapat fraktur tulang femur. Oleh dokter didiagnosa dengan fraktur femur sinistra dan tidak dapat dilakukan lagi penanganan medis. Oleh karena itu, klien 3 hari yang akan datang akan dilakukan tindakan amputasi. Pada saat pengajian, tampak klien mengalami kecemasan yang sedang di mana terdapat tanda-tanda seperti gelisah. Klien hanya fokus pada kakinya yang akan diamputasi, sulitnya konsentrasi, tetapi masih dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. Sekarang klien mengalami kecemasan yang sedang dikarenakan klien merasa terancam dengan kakinya yang akan diamputasi tersebut. Tampak keluarga juga sedang mendampingi klien. Saat ini klien dirawat di ruang ortopedi Rumah Sakit Elizabeth. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Kenalkan, nama saya perawat Widya. Saya perawat yang akan merawat Mbak hingga 1 minggu ke depan. Nanti Mbak bisa menyampaikan segala sesuatu kepada saya. Kok boleh tahu nama Mbak siapa ya? Dan lebih suka dipanggil dengan nama siapa? Nama saya Kartika Dewi. Panggil saja saya Tika, Mbak. Baik, dengan Mbak Tika ya. Bagaimana perasaan Mbak saat ini? Kelihatannya Mbak merasa cemas. Kau boleh tahu apa yang sedang Mbak pikirkan? Saya takut dan cemas karena besok sore kaki saya akan diamputasi. Jadi begitu ya Mbak. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang sedikit tentang kecemasan yang sedang Mbak Tika alami? Kira-kira sekitar 20 menit. Tempatnya di sini saja. Bagaimana? Apakah Mbak bersedia? Baik, saya bersedia, Mbak. Jadi kita mulai pembicaraannya ya Mbak. Jadi apa yang membuat Mbak tampak cemas? Begini, Mbak. Jadi kata dokter kaki saya itu harus diamputasi karena tidak bisa diobati lagi. Saya terus memikirkan bagaimana saya akan hidup tanpa kaki saya sebelah. Saya khawatir tidak bisa bekerja lagi, Mbak. Itu ya Mbak. Terus kapan saja Mbak terpikirkan mengenai hal itu? Biasanya saya terpikirkan hal-hal itu saat waktu luang, misalnya pada saat keluarga saya sedang pergi atau mereka sedang tidur. Jadi Mbak memikirkannya saat lingkungan sepi ya Mbak? Iya, Mbak. Tika ingat tidak perilaku atau sikap Mbak Tika ketika cemas, misalnya seperti apa? Saya akan berperilaku gelisah, berbaring tidak tenang atau bolak-balik kanan kiri dan terus menatap kaki saya, Mbak. Setelah itu apa yang Mbak Tika lakukan untuk mengatasi kecemasan yang Mbak Tika sedang alami? Saya tidak tahu. Nah, jadi ada beberapa teknik untuk mengatasi kecemasan yang Mbak Tika rasakan. Yang pertama, ada teknik relaksasi nafas dalam. Teknik ini akan membantu menurunkan tingkat kecemasan yang sedang Mbak Tika alami. Jadi sekarang saya akan mengajarkan kepada Mbak Tika bagaimana cara teknik relaksasi nafas dalam agar Mbak Tika bisa mengatasi kecemasan yang sedang Mbak Tika rasakan. Bagaimana? Apakah Mbak Tika bersedia? Iya, Mbak, saya bersedia. Baiklah, kalau begitu Mbak Tika perhatikan saya terlebih dahulu, lalu Mbak Tika bisa mengikuti instruksi dari saya ya. Iya, Mbak. Kita mulai ya Mbak. Mbak silakan duduk dengan posisi seperti saya. Pertama-tama, Mbak tarik nafas dalam secara perlahan-lahan. Dalam hitungan ketiga, Mbak hembuskan udara melalui mulut dengan meniup udara perlahan-lahan. Sekarang coba Mbak praktikkan.
Bagus sekali Mbak Tika. Jadi sekarang Mbak sudah bisa melakukannya ya. Jadi Mbak bisa melakukan latihan ini selama 5 sampai 10 kali sampai Mbak merasa rileks maupun santai. Baik, Mbak. Mana perasaan Mbak Tika setelah kita berbincang-bincang tentang masalah yang Mbak rasakan dengan latihan relaksasi nafas dalam? Saya merasa sedikit tenang dan rasa cemas saya agak berkurang. Oke, sudah bagus Mbak Tika. Coba Mbak ulangi cara yang kita pelajari tadi ya. Mbak sudah melakukannya dengan sangat baik. Jangan lupa lakukan cara ini secara rutin ya. Mbak bisa berlatih lagi dan dimasukkan ke dalam jadwal. Jadi, setiap Mbak merasa cemas, Mbak Tika bisa melakukan teknik ini. Iya, Mbak. Saya akan melakukannya. Oke, sudah bagus ya Mbak. Jadi, cara yang kita perhatikan tadi baru mengurangi sedikit kecemasan yang Mbak Tika rasakan. Bagaimana jika kita kembali latihan besok? Boleh, Mbak. Begitu, sampai di sini dulu percakapan kita ya Mbak. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Mbak Tika, pertemuan kita hari ini sudah 20 menit ya. Besok saya akan datang lagi untuk mengevaluasi latihan kita hari ini dan akan melakukan latihan yang kedua, yaitu hipnotis 5 jari dengan jam yang sama seperti hari ini. Berapa lama Mbak punya waktu untuk berbincang-bincang dengan saya besok? Bagaimana kalau 20 menit saja di tempat ini? Boleh, Mbak. Kalau begitu saya tinggal dulu ya Mbak. Saya kembali ke ruang perawat. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.